Bismillahirrahmanirrahim. Haikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Wa fi riwayatin ukhra, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkannya kepada kita sampai dengan detik ini. Baik itu nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah, yang mana dengan nikmat-nikmat Allah lah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Nabi SAW, dari kitab yang kita gunakan sebagai kitab panduan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha, yang senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala catat menjadi satu aktivitas kegiatan yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya menjadi satu sebab terbesar dimudahkannya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita istiqomah, semangat dan kemudahan di dalam mempelajari dan memahami ilmu agama yang kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapat senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan muliakan Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum wa la'alakunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ummahat jadi mata Allah Subhanahu wa taala, semoga ummahat semua di kesempatan hari ini dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita nikmat sehat wal afiyah dan nikmat penjagaan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala darsuna fi hadzal yaum,
sanadkhulu darsan jadidan min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Al-Juz'i Tsani. Pertemuan kita hari ini akan memasuki pelajaran baru dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua, ala wa huwa ad-darsut tasi', yaitu adalah pelajaran yang ke-9. Walidzalika tafadhalna ya ummahat iftahna ad-darsat tasi'a min kutubikunna jami'an. Oleh karena itu silakan kepada seluruh ummahat untuk membuka pelajaran yang ke-9 dari kitabnya masing-masing. Fi liqa'il madi laqad intahayna min ad-darsis samin. Ad-darsus saminu nadrusu fihi qa'idata al-fi'l al-madi ma'ad dhamairil muttasili takunu fa'ilan. Di pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama selesai membahas pelajaran yang ke-8. Di dalam pelajaran 8 tersebut kita mendapatkan faidah tentang kesimpulan dari kaidah fi'il madhi ya bersama dengan domir-domir yang bersambung sebagai pelakunya. Oleh karena itulah pembahasan tentang fi'il madhi sudah selesai sampai dengan di pelajaran yang ke-8. Insyaallah di pelajaran 10 minad darsil ashir ila darsis salis asyar sanadrusu al-fi'l al-mudhari. Oleh karena itu nanti mulai dari pelajaran 10 sampai 13 kita akan mulai diajarkan oleh penulis tentang fi'il mudhari. Namun sebelum kita membahas tentang fi'il mudhari, penulis menyampaikan terlebih dahulu kepada kita beberapa bentuk-bentuk ungkapan yang akan kita dapatkan di pelajaran yang ke-9. Ungkapan-ungkapan yang terkait dengan percakapan sehari-hari yang biasanya kita sering gunakan. Di antaranya yang pertama, nanti insya Allah dalam pelajaran ini kita akan belajar atau dikenalkan oleh penulis tentang bagaimana cara kita membuat ungkapan kekaguman. Ungkapan ini dikenal dengan ungkapan ta'ajjubiyah, al-ibarah at-ta'ajjubiyah bi fi'li ta'ajjub. Ungkapan kekaguman dengan menggunakan sighah bentuk fi'il ta'ajjub namanya. Fi'il ta'ajjub untuk mengungkapkan satu kekaguman. Betapa indahnya, alangkah besarnya, alangkah kecilnya, alangkah jauhnya, alangkah dekatnya. Ada pembentukan, ada satu ungkapan kekaguman. Nah, bagaimana cara kita membuat satu ungkapan kekaguman? Uslub ta'ajjubiyah atau al-uslub at-ta'ajjubi fi jumlatin mufidah. Bagaimana cara kita menyusun kalimat kekaguman tersebut dalam kalimat sempurna. Kemudian dalam pelajaran ini juga kita akan dikenalkan oleh penulis tentang satu kaidah yang terkait dengan alamatul i'rabi li jam'il muannatsi salim. Tanda i'rab pada isim jamak muannas salim. Kita telah tahu bersama bahwasannya jamak muannas salim adalah isim jamak yang diambil dari muannas, dari isim muannas. Yang isim muannasnya asalnya ada ta marbuthah. Misalnya mudarrisatun. Jamaknya mudarrisatun. Jadi jamak muannas salim. Thalibatun, thalibatun. Haqibatun, haqibatun. Sayyaratun, sayyaratun. Semua isim yang diakhiri oleh ta marbuthah, maka hukum asalnya kita bisa ubah bentuk jamaknya kepada bentuk jamak muannas salim, baik yang berakal maupun yang tidak. Jamak muannas salim, jamak muannas yang selamat, diambil dari isim muannas, dengan cukup kita tambahkan di akhirnya alif, kemudian ta marbuthahnya diubah menjadi ta maftuhah. Itu adalah bentuk jamak muannas salim. Nah, dalam pelajaran ke-9 ini, insyaallah penulis akan menyampaikan kepada kita tentang tanda i'rab pada jamak muannas salim. Kenapa demikian? Karena jamak muannas salim tanda i'rabnya dia masuk kepada tanda i'rab alamatul i'rabi far'iyah. Tanda i'rab yang fara', yang tidak asli, artinya ada perbedaan tanda i'rabnya dengan tanda i'rab secara aslinya. Tanda i'rab secara asli kalau marfu itu ya dhammah. Kalau mansub itu ya fathah. Kalau majrur itu ya kasrah.
Nah, pada jamak muannats salim tanda i'rabnya tidak sama dengan aslinya. Marfu'nya sama dengan dhammah, majrurnya sama dengan kasrah, namun tanda mansubnya bukan dengan fathah. Pada jamak muannats salim kita akan belajar nantinya di sini dengan contoh-contoh dan soal-soal yang diberikan penulis. Ternyata tanda mansub untuk jamak muannats salim adalah kasrah bukan dengan fathah. Hal ini menunjukkan bahwasannya isim jamak muannats salim tanda i'rabnya tidak sama dengan aslinya. Sama seperti isim mamnu' minas shorof. Isim mamnu' minas shorof marfu'nya sama dengan dhammah. Mansubnya sama dengan fathah, tapi majrurnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Kalau jamak muannats salim mansubnya sama, majrurnya sama dengan kasrah tapi mansubnya yang berbeda. Nanti seperti apa akan kita lihat contoh-contohnya yang akan disampaikan oleh penulis dalam pelajaran yang ke-9 ini insyaallah. Kemudian faedah yang ketiga atau kaidah ketiga yang akan kita pelajari dalam pelajaran ke-9 ini yaitu adalah kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menggabungkan hamzah istifham dengan hamzah wasal pada alif lam atau pada kata al. Ketika hamzah wasal bertemu dengan alif lam, maka cara membacanya tidak kita baca dengan seperti bacaan biasa. Al-kitabu 'alal maktabi, namun insyaallah nanti kita akan belajar ketika hamzah istifham bertemu dengan hamzah wasal pada alif lam, perubahan bentuknya a-nya jadi dibaca panjang. Jadi dibaca panjang dengan alif 2 harokat. Al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu 'alal maktabi. Al-madrasatu allati amamal masjidi jadidatun. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu laka ya Ali. Nanti agak ada seperti itu bentuknya. Kita panjangkan hamzahnya menjadi bentuk alif ya. Nah, seperti apa nanti insya Allah akan kita bahas. Nanti alifnya dikenal dalam ilmu tajwid dengan mad farqin, mad pembeda. Kemudian selain itu kita juga akan belajar nanti insya Allah tentang bentuk-bentuk isim mausul kata sambung secara kesimpulannya. Alladzi, allati, alladzina, dan allati. Ini beberapa kaidah yang akan kita pelajari di pelajaran yang ke-9 ini. Tentunya ada beberapa kaidah lain yang nanti insya Allah untuk lebih jelasnya bisa kita lihat langsung pada penjelasan yang akan disampaikan oleh penulis dalam latihan-latihan yang ada di pelajaran yang ke-9 ini. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pembahasan kaidah-kaidah yang akan kita pelajari satu demi satu, kita akan awali terlebih dahulu dengan membaca nas percakapan. Sanaqra'u an-nas al-hiwar minad darsi tasi' qabla an nadkhula fit tamarin. Kita akan terlebih dahulu membaca dan memperhatikan contoh-contoh kalimat yang disampaikan oleh penulis dalam percakapan pelajaran 9 ini. Yang nantinya setelah itu kita bisa masuk ke latihan-latihannya yang akan membahas tentang kaidah-kaidah yang akan dipelajari di pelajaran 9 ini secara terperinci insyaallah. Nabda insyaallah bi qiraatil hiwar minad darsi tasi'. Kita akan mulai dengan membaca percakapan dari pelajaran yang ke-9 ini. Istami'na jayidan ya ummahat hadhil qiraah. Cukup didengarkan terlebih dahulu baik-baik bacaan ini. Tidak usah diikuti dulu. Dengarkan baik-baik terlebih dahulu percakapan ini, dan percakapannya lumayan panjang ya pelajaran 9 ini. Didengarkan walahilna jayidan kutubakunna, dan silakan diperhatikan baik-baik kitabnya masing-masing. Sa'aqra'u hadzal hiwar. Dakhala al-mudarrisul fasla wa wajada fihi 15 taliban faqat. Faqala lahum aina tullabul jududul 5 alladziina ja'u amsi? Qala Abdullahi hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin. Azunnu annahum zahabu ilal mudiri. Raja'atul labul 5 ba'da qalilin. Faqala lahumul mudarrisu ailal mudiri dhahabtum ya abna'i? Qalu na'am zahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati.
Jalasal mudarrisu wa qala aqra'tum darsal amsi ya abna'i? Qalat tullabu na'am qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Qala al-mudarrisu afahimtumuhu? Qalu na'am fahimnahu jayyidan. Ma ashala hadha darsa? Qala Abdurrahmani ana ma fahimtu fihi salasa kalimatin. Qala al-mudarrisu ma hiya? Qala Abdurrahmani qara'na fid darsi hadhil jumlata. Ada jaddi minal khurtumi. Fama ma'na hadhil kalimatis salasi? Qala al-mudarrisu ada ma'naha raja'a. Wal jaddu ma'naha abul abi au abul ummi. Wal khurtumu asimatus sudani. Afahimta? Qala Abdurrahmani al-ana fahimtu. Summa fatahal mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Khalaqallahu asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tinin. Summa qama wa kataba hadha ad-darsa 'ala as-sabburati. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala ma ma'ana tini ya ustadu? Qala al-mudarrisu at-tinu ma'nahu at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Wa rafa'a Faisalun yadahu faqala lahul mudarrisu a'indaka su'alun ya Faisalu? Qala Faisalun na'am indi su'alun. Al-biharu jam'ul bahri? Qala al-mudarrisu na'am huwa kadzalika. Qama al-Hasanu wa qala ma jam'us sama'i ya ustadu? Qala al-mudarrisu jam'uha samawatun. Summa sa'ala al-mudarrisu tullaba iddata as'ilatin. Man khalaqaka ya Ibrahimu? Khalaqani Allahu. Man khalaqakum ya abna'i? Khalaqana Allahu. Man khalaqani ya Abbasu? Khalaqakallahu. Man khalaqa syamsa ya Abdullah? Khalaqahallahu. Wa man khalaqal qamara ya Abdurrahman? Khalaqahullahu. Wa man khalaqan nujuma ya Ahmadu? Khalaqahullahu. Ya ustazu indi su'alun laysat lahu ilaqatun bid-darsi. Ma huwa? Qara'tu fi kitabin anna an-nujuma ab'adu minasy-syamsi. Asahihun hadha? Na'am, hadha sahih. Mimma khalaqallahu al-insana ya Utsmanu? Khalaqallahu al-insana min tinin. Ahsanta ya Utsman. Wa mimma khalaqallahu al-janna ya Aba Bakrin? Khalaqallahu al-janna min narin. Kaifa arafta dzalika ya Aba Bakrin? Araftu dzalika minal Qur'anil Karim. Faja'a fi suratil A'rafi anna iblisa qala lillahi ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ahsanta ya Aba Bakrin. Kam samaan khalaqallahu ya Abdullahi? Khalaqallahu sab'a samawatin. Wa fi kam yawmin khalaqallahu samawati wal arda ya Abdurrahmani? Khalaqallahu samawati wal arda fi 6 ayyamin. Hada sahih. Qala Allah Ta'ala fi katsirin minal ayati innahu khalaqa sab'a samawatin. Faqala fi surati at-talaqi Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin
Wa kadzalika qala fi katsirin minal ayati innahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Wa qala fi suratil hadidi huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Fi hadhil lahzati rannal jarasu wa kharajal mudarrisu minal fasli. Intahal hiwar. Selesai percakapannya. Wal'an ya umahat sa'aqra hadal hiwar maratan ukhra wa antunna jami'an karirna qiraati. Karena saya bacakan kembali, umat sekalian mengikuti bacaannya. Istami'u jayidan hadil qira'ah summa karirnaha. Dengarkan dan diikuti secara bersamaan ya. Dakhalal mudarrisul fasla. Dakhalal mudarrisul fasla. Wa wajada fihi 15 taliban faqat. Wajada fihi 15 taliban faqat. Faqala lahum aina tullabul jududul khamsatul ladina ja'u amsi. Aina amsi. Qala Abdullahi hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin. Azunnu annahum zahabu ilal mudiri. Raja'atul labul khamsatu ba'da qalilin. Faqala lahumul mudarrisu A'ilal mudiri dhahabtum ya abna'i. Qalu na'am zahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Ja'al mudarrisu wa qala aqra'tum darsal amsi ya abna'i. Qalat tullabu na'am qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Qala al-mudarrisu afahimtumuhu. Qalu na'am fahimnahu jayyidan. Ma ashala hadad darsa. Qala Abdurrahmani ana ma fahimtu fihi salasa kalimatin. Qala al-mudarrisu ma hiya. Qala Abdurrahmani qara'na fid darsi hadhil jumlata.
Ada jaddi minal khurtumi. Fama ma'na hadhil kalimatis salasi. Qala al-mudarrisu ada ma'naha raja'a. Wal jaddu ma'naha abul abi au abul ummi. Wal khurtumu asimatus sudani. Afahimta? Qala Abdurrahmani al-ana fahimtu. Summa fatahal mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Khalaqallahu asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara. Wa khalaqa kulli syai'in. Wa khalaqal insana min tinin. Summa qama wa kataba hadha ad-darsa 'ala as-sabburati. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala ma ma'na tini ya ustazu? Qala al-mudarrisu at-tinu ma'nahu at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Wa rafa'a Faisalun yadahu. Faqala lahul mudarrisu a'indaka su'alun ya Faisalu? Qala Faisalun na'am indi su'alun. Al-biharu jam'ul bahri. Qala al-mudarrisu na'am huwa kadzalika. Qala al-Hasanu wa qama al-Hasanu wa qala ma jam'us sama'i ya ustazu? Qala al-mudarrisu jam'uha samawatun. Summa sa'ala al-mudarrisu tullaba iddata as'ilatin.
Man khalaqaka ya Ibrahimu? Man khalaqaka ya Ibrahim? Khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu. Man khalaqakum ya abnai? Man khalaqakum ya abnai? Khalaqana Allahu. Khalaqani Allahu. Man khalaqani ya Abbasu? Man khalaqani ya Abbas? Khalaqaka Allahu. Man khalaqa syamsa ya Abdullahi? Man khalaqani ya Abdullahi? Khalaqaha Allahu. Wa man khalaqal qamara ya Abdurrahmani? Man khalaqal qamara ya Abdurrahmani? Khalaqahu Allahu. Wa man khalaqan nujuma ya Ahmadu? Khalaqahu Allahu. Ya Ustazu, indi su'alun laisat lahu ilaqatun bid-darsi. Ya Ustaz, ini soalun laisat darsi. Ma huwa? Ma Qara'tu fi kitabin anna an-nujuma ab'adu minasyamsi. Asahihun hadha? Qara'tu kitabin sahihun hadha. Na'am, hadha sahihun. Mimma khalaqallahu al-insana ya Utsmanu? Mimma khalaqallahu al-insana ya Khalaqallahu al-insana min tinin. Ahsanta ya Utsmanu. Wa mimma khalaqallahu al-janna ya Aba Bakrin? Khalaqallahu al-janna min narin. Kaifa arafta dzalika ya Aba Bakrin? Araftu dzalika minal Qur'anil Karimi. Faja'a fi suratil A'rafi anna iblisa qala lillahi. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tinin. Ana khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ahsanta ya Aba Bakrin. Kam samaan khalaqallahu ya Abdallahi? Khalaqallahu sab'a samawatin. Wa fi kam yawmin khalaqallahu samawati wal arda ya Abdurrahmani? Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin.
Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin. Hada sahihun. Hadza sahihun. Qala Allah Ta'ala fi katsirin minal ayati innahu khalaqa sab'a samawatin. Qala ta'ala minal ayati innahu khalaqa sab'a samawati. Faqala fi surati at-talaqi Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin. Wa kadzalika qala fi katsirin minal ayati innahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Faqala fi suratil hadidi Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Fi hadhil lahzati rannal jarasu wa kharajal mudarrisu minal fasli. في هذه اللحظة رأينا وخرج المدرس من asli. Ya, hakada ya umahat ya, lumayan panjang percakapan ini. Kita pahami dulu konteks kalimat atau konteks percakapan yang kita dapatkan dalam pelajaran ini. Kembali dilihat ya di awal, kita sama-sama melihat memahami makna yang terkandung dalam percakapan ini. Dakhalal mudarrisu al-fasla. Dakhala di sini masuk fiil. Tidak butuh objek karena dia fiil lazim. Siapa yang masuk? Al-mudarrisu sebagai fa'ilnya. Yang masuk adalah guru. Karena mudarris fa'il, makanya mudarris diberikan tanda dhammah. Al-fasla mansub bukan sebagai objek, namun dia mansub karena binaz'il khafid. Karena dihilangkannya huruf jar fi-nya. Asalnya dakhala butuh fi. Dakhalal mudarrisu fil fasli. Kemudian fi-nya dibuang, jadilah faslunya berubah menjadi al-fasla binaz'il khafid. Binaz'i binaz'il khafid, begitu ya ini istilahnya. Dia masuk karena menghilangkan huruf jar. Guru masuk ke dalam kelas. Guru masuk ke dalam kelas. Wa wajada fihi. Lihat di sini. Dan wajada, dia fiil, wajada mendapatkan. Siapa yang mendapatkan? Kita lihat setelahnya tidak ada failnya, berarti failnya domir huwa. Kembali ke mudaris. Maksudnya dan dia mendapatkan fihi di dalamnya, hinya kembali ke fasal, dan dia guru itu mendapatkan di dalam kelas itu khamsata asyara taliban faqat. Berarti khamsata asyar di sini mabni di atas fathah sebagai objeknya. Guru mendapatkan di dalam kelas tersebut 15. 15 apa? Taliban, pelajar. Mufrad mansub nakirah sebagai tamyiz. Dan dia, guru itu mendapatkan di dalamnya 15 pelajar taliban tamyiz faqat. Dia mabni di atas sukun faqat, artinya saja, dia isim. Isim yang mabni di atas sukun. Wa wajada fihi, dan dia mendapatkan di dalamnya, di dalam kelas itu 15 pelajar saja. Jadi faqat itu artinya saja. Bukan faqad. Beda ya. Kalau pakai qad itu sungguh. Faqad
Pakai da ini faqat to, pakai to yang memiliki sifat istilah. Bedakan dengan faqad dhalla dhalalan mubina, dan sungguh dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau faqad pakai to, faqad to saja. Fi hadas sabah, di pagi ini, akaltu khubzan faqat to. Di pagi ini akaltu khubzan faqat to. Aku hanya makan sepotong roti aja. Jadi faqat ini buat pakai saja, aja. Nggak pakai banget, saja. Fi hadas sabah akaltu khubzan faqat. Di pagi ini aku hanya makan roti aja. Aku makan roti saja, nggak makan yang lainnya. Darastu al-yauma, hari ini aku belajar al-lughatal arabiyyata faqat. Hari ini aku hanya belajar bahasa Arab saja. Sedangkan yang lainnya saya tidak pelajari hari ini. Godan insyaallah ad-dusu ilmat tauhid atau kitab tauhid. Besok saya baru belajar kitab tauhid. Godan yaumul arbi'a, di hari Rabu, adrusu saya akan belajar fil mudhari ya, karena besoknya. Adrusu saya akan belajar, misal adrusu ilmat tajwid. Saya akan belajar ilmu tajwid. Amal ana, adapun hari ini, fadarastu al-lughatal arabiyyata faqat. Aku hanya belajar bahasa Arab saja. Jadi kalau mat ingin tambahkan aja, maka tambahkan kata faqat. Dia isim mabni di atas sukun. Mabni di atas sukun. Ya, untuk menunjukkan penekanan aja, nggak ada yang lain. Nah, di sini kita lihat kembali ya. Dakhalal mudarrisu fasla, guru masuk ke dalam kelas, fi-nya dihilangkan menjadi fathah faslanya. Wa wajada, dan dia mendapatkan, fa'ilnya domir huwa kembali mudarris, mendapatkan di dalam kelas tersebut 15 pelajar saja. 15 pelajar saja. Faqala lahum, maka setelah itu ya, ini fa untuk huruf ataf. Qala, dia berkata, dianya huwa, fa'ilnya domir huwa, fi'ilnya qala, huwa kembali ke mudaris. Maka guru itu atau dia berkata lahum, kepada mereka. Humnya kembali kepada, ini dia 15 pelajar baru tersebut. 15 pelajar tersebut. Hum, mereka. Maka dia berkata kepada mereka, mereka ini maksudnya 15 pelajar tadi yang didapatkan di dalam kelas. Ainat tullabul jududul khamsatul ladina ja'u amsi. Guru berkata kepada mereka, ainat tullabul jududu. Aina, kata tanya isim istifham sebagai khobar. Atullabul jududu, atullabu sebagai mubtada yang dikebelakangkan karena ini bentuk kalimat tanya. Al-jududu sebagai naat dari kata tulab, di mana para pelajar baru. Al-khamsatu yang 5. Nah, al-khamsa di sini juga sebagai naat. Naat kedua. Asal kalimat ini khamsatut tullabil jududi. Khamsatut tullabi al-jududi. Asalnya begini kalimatnya. Karena ini terkait dengan kaidah adat dan ma'dud. Angka 3 sampai 10 adatnya bertolak belakang dengan ma'dudnya. Tulab muzakkar berarti adatnya muannas. Bentuknya kalau 3 sampai 10 bentuk idhofah, angka sebagai mudhof, ma'dudnya sebagai mudhof ilaih. Al-jududi naat dari pelajar. Artinya 5 pelajar baru. 5 pelajar baru. Kemudian kita ubah kata khamsanya, bisa kita ubah menjadi bentuk naat. Caranya adalah tulabnya kita hapus kata khamsanya, diganti jadi di belakang. Berarti karena khamsahnya dihapus, tulabnya kembali menjadi dhammah, tidak sebagai mudhof ilaih. Al-jududu kembali menjadi dhammah. Kemudian karena dia naat mengikuti tulab, khamsahnya yang asalnya sebagai mudhof kita pindahkan ke belakang menjadi naat. Nah, khamsahnya menjadi, kita berikan alif lam karena menyesuaikan atau menyamakan ma'dudnya
atau menyamakan kata yang disifatinya, karena khomsanya berubah jadi na'at. Tapi kok beda Ustaz, tulabnya muzakkar, khomsanya muannas, bukannya na'at harus sama? Nah ini karena na'atnya na'at adat, asalnya adatnya ini bertolak belakang, maka na'atnya untuk adat yang sebagai na'at di sini juga bertolak belakang dengan ma'dudnya. Asalnya di depan, dipindah jadi na'at itu boleh. Artinya kalau khamsatu tulabil jududi 5 pelajar baru, kalau di sini karena khamsah sebagai na'at lagi, maka umat bilang di mana pelajar baru yang 5 itu? Di mana para pelajar baru yang 5 itu? Yang sudah diketahui orang yang 5 itu. Bukan di mana 5 pelajar baru, tapi di mana para pelajar baru yang 5 itu. Yang jumlahnya 5. Bukan yang pelajar baru di kelas lain yang jumlahnya 3 atau 2 atau 1. Tapi yang ditanya adalah di mana pelajar baru yang 5 itu. Alladzina ja'u amsi, yang sebagai silah isim mausul dia na'at lagi. Na'at 3. Yang ja'u amsi, yang mereka datang, ja'u ja'a fi'il. Domir wawu ini adalah domir hum, menunjukkan pelakunya mereka, kembali kepada at-tullabul jududul khamsah. Yang 5 pelajar baru itu, yang pelajar baru yang 5 itu, mereka datang kemarin. Amsi sebagai zorof. Isim mausul butuh silah mausul. Silah mausulnya adalah fi'il fa'il ini. Sebagai silah mausul bentuk jumlah fi'liyah. Kalimatnya asalnya ainatul labu, hanya begitu saja. Di mana para pelajar itu? Kemudian dijelaskan dengan banyak sifat. 5 pelajar yang mana? Pelajar itu yang baru yang 5. Yang jumlahnya 5. Alladzina, yang ditambahin lagi penjelasnya bagian na'at, alladzina ja'u amsi, yang mereka datang kemarin. Begitu ya. Di mana pelajar baru yang 5 itu yang datang kemarin. Kemudian qala Abdullahi, Abdullah berkata. Qala Abdullahi, qala fi'ilnya abdu, lihat abdu dia marfu karena sebagai fa'il dari qala, pelakunya. Karena fa'il itu tandanya apa? Marfu'un. Qala Abdullahi, Abdullahi majrur sebagai mudhof ilaih. Abdullah berkata, hadarul yauma, hadoro fi'ilnya waw sebagai fa'il berarti menunjukkan domir hum, kembali ke 5 pelajar baru tadi. Mereka hadir hari ini. Wa kharaju fi'il fa'il lagi, dan mereka keluar qabla qalilin. Qabla mansub sebagai zorof zaman, qalilin sebagai mudhofun ilai, karena setelah zorof majrur sebagai mudhof ilai. Dan mereka keluar baru saja. Qabla qalil artinya apa? Baru aja. Abdullah berkata, hari ini mereka datang dan baru aja mereka keluar, begitu ya. Dan baru saja mereka keluar. Ini kalimat majmuk, fi'il fa'il bertemu fi'il fa'il lagi. Atofnya mana? Atofnya atof jumlah. Saya ulang lagi. Qala Abdullah, Abdullah berkata, mereka datang hari ini dan mereka keluar baru saja. Dan baru saja mereka keluar. Azunnu annahum zahabu ilal mudiri. Kata Abdullah, azunnu fi'il fa'il, fi'il mudhari, fa'ilnya ana, zonnanya fi'il menduga. Saya menduga, fi'il fa'il. Menduga apa? Annahum, bahwasannya mereka, hum sebagai isim anna, zahabu, ini isim anna, humnya, karena anna butuh isim dan khobar. Bahwasannya mereka zahabu, seperti biasa lagi, zahaba fi'il, kita sudah belajar ini ya. Wawunya fa'il. Fi'il fa'il adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah untuk khobar anna. Untuk khobar anna. Ilal mudiri muta'alik dari kata zahabu. Aku mengira bahwasannya mereka telah pergi ke kepala sekolah. Fi'il fa'il azunnu, mana menduga apa?
mana objeknya? Objeknya ada pada anna, isim anna dan khobar annanya sebagai objek dalam bentuk masdar muawwal yang pernah kita pelajari di pelajaran 6 ya, pelajaran ke-6. Aku mengira bahwasannya mereka telah pergi ke kepala sekolah. Kemudian dilanjutkan percakapannya. Raja'atul labul khamsatu ba'da qalilin. Seperti biasa ya, umat tentukan dulu kalau ada fiil, roja fiil. Cari mana yang kembali, cari dulu ke depan. Ada gak di depan-depan sini? Kalau ada, berarti roja ini tidak mengandung domir huwa. Tapi kalau nggak ada setelah roja tidak ada fa'ilnya, baru umat bilang roja fiil, berarti domirnya ada di sini, fa'ilnya domir huwa. Tapi kita lihat di sini kembali, siapa yang kembali? Ternyata ada pelaku di depannya, yaitu adalah tullab. Makanya kita baca dengan domah. Roja'at tullabu didomahkan karena sebagai fa'il. Para pelajar yang mana? Al-khamsatu na'at. Asalnya khamsatu tullab. Boleh ya adat ma'dud, angkanya dipindahkan ke belakang menjadi na'at. Khamsatu menjadi na'at. Lima pelajar itu di sini lihat pelajar yang 5 itu roja'a kembali ba'da qalil, kembali sebentar lagi. Kalau qabla qalil baru aja, kalau ba'da qalil sebentar lagi. Karena arti ba'da qalil, ba'da setelah, qalil sebentar, setelah sebentar, maksudnya sebentar lagi. Raja'atul labul khamsatu ba'da qalilin. Ya, maaf, salah. Saya ulang lagi. 5 pelajar itu kembali setelah itu, ba'da qalilin, setelah sebentar. Ya, artinya apa? Setelah itu tidak lama, setelah itu 5 pelajar itu kembali. Ini maksudnya, maaf saya ulang lagi, ba'da setelah, qalilin sebentar, maksudnya setelah itu, setelah tadi disampaikan oleh Abdullah, para pelajar kembali. Ba'da sebagai dzaraf, qalilin mudhofun ilaih. Setelah beberapa saat kemudian, ya tidak lama setelah itu, gitu bahasa kitanya. Tidak lama setelah itu, 5 pelajar itu kembali. Tidak lama setelah itu, ba'da qalil, tidak lama setelah itu, setelah tadi, sebelum yang tadi, 5 pelajar itu kembali. Maksudnya 5 pelajar baru itu kembali. Faqala lahumul mudarrisu. Maka, fa'nya maka, qala fi'il, siapa yang berkata? Lihat di sini ada mudarrisnya dhamma sebagai fa'il. Maka guru berkata, lahum kepada mereka, hum kembali ke at-tullabul khamsah. Maka guru berkata kepada mereka, A'ilal mudiri zahabtum ya abnai, kata gurunya. Hamzah istifham, huruf tidak punya kedudukan. Apakah ke kepala sekolah? Ilal mudiri muta'alik, keterangan tempat buat siapa? Zahabtum di sini fi'il fa'il. Apakah ke kepala sekolah kalian pergi, wahai anak-anakku? Qalu, para pelajar berkata, fi'il fa'il dhamir hum kembali ke tullab. Na'am, iya. Zahabna, fi'il fa'il kami yang pergi. Iya, kami pergi kepadanya. Ilaihi, hi kembali ke mudir. Kenapa? Li'annana, karena. Li'anna kan artinya karena. Na sebagai isim anna, karena kami. Kenapa? Karena kami. Ma wajadna. Ma di sini ma arti tidak. Karena kami tidak mendapatkan, wajadanya fiil, na-nya kami. Ma wajadna, lihat di sini. Karena kami tidak mendapatkan, kembali lagi kena ya, ma wajadna. Karena ini adalah khobar jumlah fi'liyah, yang mana kalau khobar jumlah fi'liyah harus ada domir kembali ke mubtada'nya. Lihat nih, ke innanya, khobar inna. Li'annana ma wajadna, karena kami tidak mendapatkan asma'ana, nama-nama kami. Asma'u asalnya jadi asma'a fathah mansub, karena sebagai maf'ulun bihi.
karena kami tidak mendapatkan nama-nama kami fil qaimati, di dalam daftar hadir. Lihat ya. Qalu na'am zahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qaimah. Kami pergi kepadanya karena kami tidak mendapatkan nama-nama kami di absen hadir qaimah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tafadholna. Kalau tidak saya lanjutkan ke percakapan berikutnya. Bismillah. Ustaz tanya Ustaz. Silakan Bu Nawang. Tadi qabla ba'da qolin bisa diartikan baru saja Ustaz? Bisa, terkadang baru saja. Baru aja, ya. Ba'da qalil. Qolinnya sebagai mudhof ilaih ya? Mudhof ilaih. Benar, Ibu. Maaf. Ya. Maaf, Ustaz. Asalnya tuh ba'da qalil itu asalnya sebentar lagi ya. Misalnya ba'da qalil kalau bentuknya mudhari. Ba'da qalil setelah sebentar gitu ya. Misal mudhari. Nanti setelah ini pelajaran 5 ya. 6 sampai 5 pelajaran 10, 11, 12, 13. Ba'da qalil sa'alhabu alhabu maaf, langsung pakai mudhari. Alhabu ila suqi. Kalau seperti ini, ba'da qalil alhabu ila suqi, sebentar lagi. Ba'da karena belum dilakukan. Alhabu ila suqi, saya akan pergi ke pasar. Ini alhabu fil mudhari, nanti di pelajaran 10 kita belajar. Ba'da qalilin alhabu ila suqi. Kalau seperti ini berarti ba'da qalil bermakna apa Bu Nawang? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi saya akan pergi ke pasar. Tapi kalau misalnya Ibu bilang zahabtu ilal fasli ba'da qalil. Nah, ini bisa artinya tadi Ibu sampaikan. Apa maksudnya artinya? Aku telah pergi ke Aku telah pergi ke pasar ba'da qalil, setelah itu. Setelah itu tapi waktunya sebentar. Tidak lama setelah itu. Sebetulnya lebih patutnya sebegitu Bu artinya, Bu. Karena kalau misalnya baru aja itu lebih kita gunakan kata qabla qalil. Tadi sebelum itu sebentar. Zahabtu ila suqi qabla qalil. Kalau sebentar baru aja, baru saja itu lebih tepatnya kita bilang apa Bu? Qabla qalil. Nah, ba'da qalil itu setelah sebentar gitu. Tidak lama setelah itu yang lebih tepatnya begitu Bu. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba kita gunakan ba'da qalil zahabtu ila suqi. Tidak pas. Tidak lama setelah itu kisah sebelumnya tidak disebutkan. Yang lebih tepat kalau misalnya baru aja ya aku pergi ke pasar, kita gunakannya qabla qalil. Nah, makanya di sini pada kata ba'da qalil yang ada dalam kalimat ini itu lebih tepatnya kita terjemahkan dengan tidak lama setelah itu, gitu Bu. Ya, lebih tepatnya begitu ya. Bukan baru aja, tapi tidak lama setelah itu, setelah tadi itu Abdullah berkata, ya tidak lama setelah itu Abdullah berkata, raja'atul labul khamsah. 5 pelajar itu kembali. Begitu Bu Nawang, yang lebih tepat diterjemahkannya seperti itu. Bukan baru aja tapi tidak lama setelah itu. Iya, kita bilangnya begitu. Ya, saya pahami ya Bu ya? Iya, afwan barakallahu. Insyaallah. Kita lanjutkan kembali. Wayaki ya Bu Nawang. Kita lanjutkan. Jalasal mudarrisu wa qala. Kemudian lihat di sini jalasal mudarrisu. Setelah bertanya kepada 5 pelajar baru tadi yang sudah kembali, jalasal mudarrisu wa qala. Guru duduk dan ia berkata. Fi'il, fa'ilnya mudarris. Wa qala, fi'il. Mana fa'ilnya? Domir huwa, kembali ke mudarris. Guru duduk dan dia berkata. Aqra'tum darsal amsi ya abnai. Aqra'tum darsal amsi ya abnai. Hamzah istifham tidak punya kedudukan. Apakah qara'a fi'il tum fa'ilnya? Apakah kalian telah membaca? Membaca apa? Darsa maf'ulun bihi mansub. Pelajaran kemarin. Amsi sebagai mudhof ilaih. Lihat ya, ummahat.
Kata benda itu bisa diidofahkan kepada kata menunjukkan waktu. Karena di antara makna idofah itu adalah bermakna zorfiyah, tempat atau waktu. Saya ulang kembali. Makna idofah, mudhof ilaih, ada 3 maknanya. Yang pertama bermakna kepemilikan. Seperti Ummahat bilang, misalnya, qalamu Muhammadin. Artinya adalah pulpen Muhammad, maksudnya pulpen milik Muhammad. Adapun bentuk idofah yang kedua, itu bermakna jinsiyah, dari, menunjukkan jenis. Misalnya, babu hadidin. Pintu besi, maksudnya pintu dari besi. Adapun yang ketiga, itu bisa bermakna zorfiyah makaniyah, tempat, atau zorfiyah zamaniyah, menunjukkan akan waktu, di untuk tempat atau di untuk waktu. Misal contohnya tempat, ashabul kahfi, penghuni, al-kahfi, penghuni goa. Maksudnya adalah penghuni di dalam goa. Atau menunjukkan waktu. Misalnya sholatul laili, sholat malam. Laili mudhof ilaih, maksudnya sholat di waktu malam. Sama dengan ini, darsal amsi, pelajaran kemarin, maksudnya ad-darsa fil amsi, pelajaran di waktu kemarin. Nah, jadi inilah bentuk idofah yang mungkin terjadi ya, maknanya yang ada dalam kalimat. Bisa bermakna kepemilikan, bermakna jinsiyah, atau bermakna zorfiyah makaniyah, tempat, atau zorfiyah zamaniyah, menunjukkan akan waktu. Nah, lihat di sini bentuknya. Saya hapus dulu. Aqra'tum darsal amsi, jadi boleh dimasukkan pada waktu. Bilang tadi sholatul lail. Lihat di sini kok darsal amsi. Apakah kalian telah membaca pelajaran kemarin? Maksudnya pelajaran di hari kemarin, di waktu kemarin. Mudhof, ini darsa sebagai maf'ulun bihi dan dia mudhof. Amsi mudhofun ilaih. Ulun bihi. Apakah kalian telah membaca pelajaran kemarin wahai anak-anakku? Kemudian qala tullabu, qala fi'il, fa'ilnya tullab. Para pelajar berkata, na'am qara'nahu. Iya, qara'a fi'il, na fa'il, hu-nya maf'ulun bihi. Iya, kami telah membacanya. Wa katabnahu, dan kami telah membacanya. Wa hafidnahu, dan kami telah menghafalkannya. Masya Allah, ini luar biasa muridnya guru ini. Ditanya, apakah sudah baca pelajaran kemarin? Jawabannya tidak hanya na'am qara'nahu. Ya, kami telah membaca, tapi katabnahu, ditulis ulang, wa hafidnahu, dan juga dihafalkannya. Berbeda mungkin pada tulab zaman sekarang. Aqra'tum darsal amsi, karena sudah baca pelajaran kemarin, afwan Ustadz, lupa, belum baca kemarin. Atau aduh sibuk Ustadz, belum baca. Atau udah baca tapi nggak ditulis dan tidak di murojaah. Kalau ini lihat pelajarnya ya, berkata apa? Qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Kami telah membacanya, menulisnya, dan telah menghafalkannya. Qala al-mudarrisu, guru berkata, sebagai fa'il, fi'il fa'il, guru berkata, afahimtumuhu, fahima fi'il, tumnya fa'il, hu-nya maf'ulun bihi, wawunya wawu isba. Karena tum bertemu dengan domir yang kita pelajari di pelajaran 7 sebelumnya. Afahimtumuhu, gitu ya. Apakah kalian telah memahaminya? Qalu na'am fahimnahu jayyidan. Kata para pelajarnya, qalu, mereka berkata, na'am, iya, fahimnahu jayyidan. Fahima fi'il, na'nya fa'il, hu-nya maf'ulun bihi. Iya, kami telah memahaminya dengan baik. Ma ashala hadad darsa. Nah, ini pelajaran yang insya Allah akan kita bahas nanti di latihan di pelajaran ini. Ini bentuk sighah ta'ajubiyah, bentuk ungkapan kekaguman. Ma di sini bukan artinya tidak, bukan apa, tapi bermakna alangkah, karena ini ma ta'ajubiyah. Alangkah mudahnya pelajaran ini, gitu. Jadi ma di sini dia sebagai mubtada ya, ma ta'ajubiyah. Ini kita bahas insyaallah ya di latihannya. As'ala dia fi'il madi,
yang dibentuk ya dengan mabni di atas fathah sebagai fi'il ta'ajjub, fa'ilnya adalah domir huwa kembali ke ma ta'ajjubiyah. Hada sebagai maf'ulun bihi, ad-darsa sebagai di sini dia sebagai badal dari kata haza. Masalah hada darsa, begitu bilang. Betapa mudahnya atau alangkah mudahnya pelajaran ini. Alangkah mudahnya pelajaran ini, begitu. Qala Abdurrahman, kemudian Abdurrahman berkata, ana ma fahimtu fihi salasa kalimatin. Kata Abdurrahman, ana mubtada ya. Saya ma fahimtu, ma huruf nafi artinya tidak. Saya fahimtu fi'il fa'il, saya tidak paham. Fihi di dalamnya, hinya kembali ke dars. Tidak paham di dalam pelajaran itu. Tidak paham apa? Salasa maf'ulun bihi kalimatin mudhofun ilaih. Saya tidak paham di dalam pelajaran itu 3 kata atau apa? 3 kosa kata. Fi'il fa'il sebagai khobar jumlah fi'liyah untuk kata ana. Ya, silakan Bu Luki. Untuk membedakan ma tidak dan ma betapa itu berarti kita lihat setelah katanya ya. Kalau Apa? ma tidak itu setelahnya fi'il ya. Setelahnya fi'il. Ini fi'il. Ashala itu fi'il. Kalau yang bagaimana membedakan dia berarti tidak dan berarti betapa mudah? Bentuknya Bu. Betapa. Nanti insya Allah kita bahas di latihannya. Jadi bentuknya. Kalau setelah ma, setelahnya fi'ilnya polanya af'ala, sudah pas nih. Kalau polanya af'ala, ma af'ala gini. Pola fi'ilnya af'ala, ma ashala, ma akbaro, ma ajmala, ma asgoro. Berarti ma ini menunjukkan bahwasanya ma-nya ma ta'ajubiyah. Betapa besar. Ma ajmala, betapa indah. Ma asgoro, betapa kecil. Lihat setelah ma, fi'ilnya polanya apa? Af'ala. Af'ala bentuknya sama. Akbaro, ajmala, asgoro gitu. Tapi kalau misalnya setelah ma, fi'il madinya misalnya ma zahabtu, ma qara'tu, ma qara'a Muhammadun. Nah, ini lihat setelah ma, fi'il madinya nggak berpola af'ala, berarti ma di sini bermakna ma nafi, yang artinya tidak. Begitu Bu Luki. Itu isim tafdil ya? Bukan isim tafdil. Oh, Bukan, beda. Kalau isim tafdil kan af'alu. Isim. oh ya. Beda. Ya, makanya saya bilang nanti dibahas di latihannya ya. Kalau af'alu itu isim tafdil. Misalnya hazal kitab, buku ini, ajmalu min zaka. Lihat ajmalu, beda bentuknya. Bukan ajmala, tapi apa? Ajmalu. Buku ini lebih bagus dari yang itu. Begitu Bu. Beda ya bentuknya. Ya. Kalau fi'il af'ala, kalau isim tafdil pakainya af'alu. Beda bentuknya. Ya, makanya nanti akan saya sampaikan di latihannya insya Allah Bu Luki. Ya, nanti insya Allah. Baik, nanti ada latihan khusus tentang isim tentang fi'il ta'ajubiyah ini, tentang penggunaan sigoh bentuk ta'ajub. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Qala Abdurrahmani ana ma fahimtu fihi salasa kalimat. Kata Abdurrahman, saya tidak memahami di dalam pelajaran itu 3 kosakata. Qala al-mudarrisu mahia, guru berkata, apa itu? Nah, mahia, apa itu? Hianya kembali ke salasu kalimat. Apa 3 kata itu? Qala Abdurrahman berkata, qara'na fid darsi hadhil jumlata. Kata Abdurrahman, kami membaca di dalam pelajaran itu hadhil kalimata. Hadhil jumlata, kalimat ini. Kalimat ini, jumlata badal dari hadhihi. Hadhihinya sebagai maf'ulun bihi, makanya badalnya jadi fathah.
Qara'na fi darsi hadhil jumlata. Kami membaca di dalam pelajaran ini kalimat ini. Kalimat apa? Ada jaddi minal khurtumi. Ada jaddi minal khurtumi. Ini kalimat ini ya. Ada jaddi minal khurtum. Fama ma'na hadhil kalimatis salas? Kata Abdurrahman, apa makna? Maka ini fanya. Apa makna 3 kosakata ini? Apa makna kata yang 3 ini gitu ya. Kata yang 3 ini al kalimati, dia badal dari hazihi. Makna mudhof, setelahnya mudhof ilaih, makanya kalimat dia menjadi majrur. As-salasi sebagai naatnya. Apa makna 3 kata ini, atau apa makna kata yang 3 ini? Ini 3 ini. Ada jadi khurtum. Min sudah tahu ya, huruf jar. Nah, qala al-mudarris, guru berkata, ada makna roja. Kata gurunya, ada itu maknanya, hanya ini kembali ke kalimah. Kalimah ada gitu maksudnya. Kata ada maknanya adalah roja. Maknanya kembali. Roja kan kembali. Jadi pakainya sinonim. Kalau umat bertanya sama gurunya yang menggunakan bahasa Arab, ya langsung pada guru mengajarkan bahasa Arab yang memang dia orang Arab, ya pakai bahasa Arab langsung. Maka cara memahami maknanya ya dengan dikasih persamaan katanya. Ada makna roja. Ada itu artinya roja, sama maknanya kembali. Wal jaddu maknaha abul abi au abul ummi. Adapun kata jaddu dan jaddu maknanya adalah abul abi au abul bapaknya bapak atau bapaknya ibu. Kakek dari ayah atau kakek dari ibu. Maksudnya bapaknya bapak atau bapaknya ibu. Wal khurtumu, dan khurtum itu cara bahasa belalai umahat. Kalau cara bahasa apa? Belalai. Cuma khurtum dalam kalimat ini maksudnya adalah asimatu Sudan. Asimah itu ibu kota. Khurtum adalah asimatu Sudan, ibu kota Sudan. Berarti arti ada jadi minal khurtum, kakekku, ini artinya ya, karena jadu itu abul abi atau abul umi, sama kakekku kembali dari khurtum, dari ibu kota Sudan. Khurtum. Ada roja'a sebagai fi'il, jadi sebagai fa'ilnya tidak butuh objek karena kembali, minal khurtumi sebagai muta'alliq. Kakekku kembali dari khurtum, itu maksudnya ya. Setelah dijelaskan oleh gurunya. Ada maknanya roja'a, al jaddu maknaha abul abi aw abul wal khurtumu asimatu Sudan. Kemudian guru berkata, fahimta? Apakah kamu sudah paham? Qala Abdurrahmani al-ana fahimtu. Iya, sekarang aku sudah paham. Fi'il fa'il tidak butuh objek. Al-ana butuh objek, objeknya disebutkan karena sudah jelas di sini. Fahimtu salas kalimat. Fahimtu, na'am, iya saya telah memahaminya. Al-an sebagai dzaraf di sini. Baik, sampai paragraf kedua ini silakan lembar kedua ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada saya lanjut ke lanjutannya. Bismillah. Tanya Ustaz. Silakan Bu Luki. Itu yang disebut ada maknaha. Ya. Kenapa pakai H? Saya sampaikan. Karena ini kembali kemana? bukan makna itu isim. Kemudian hanya kan domir juga isim. Jadi isim atau isim mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih. Ada maksudnya kalimatu ada. Ini ada yang dihilangkan bu kalimah. Kalimah bukan keadanya, bukan, tapi ke kalimah. Kata ada maknanya adalah roja'a. Jadi hanya itu kembali pada kalimah. Karena ada ini mengandung makna kalimah, kata. Nah, kalimah itu muannas, makanya menggunakan ha. Ada makna kalimatu ada. Kan ditanyakan apa makna 3 kata ini? Gurunya berkata ada, maksudnya kalimatu ada, kata ada makna ha, jadi hanya kembali ke kalimah buruki. Mengandung makna kalimah yang tersirat, nggak dilihatkan di sana. Jadi pahami Bu Luki? Berarti kalau tidak dalam kalimat ini kita pakainya maknahu gitu ya?
Boleh. Tergantung Tergantung. katanya ya. Tergantung katanya ya. Apakah dia muzakkar atau muannas gitu ya. Ya, ini kebetulan karena ada mengandung kalimah, kan kalimah ada ya, kalimah wal jaddu kalimah. Tapi kalau ibu misalnya ingin bilang satu aja misalnya, kitabun ma'nahu misalnya, daftarun, ibu bilang misalnya Al-Quran, Quran itu ma'nahu, ibu bilang maknanya adalah, ini boleh seperti itu. Karena ibu lihat kepada langsung ke lafaznya, lafaz Quran. Tapi kalau maksudkannya kepada kalimatul Quran, kata Al-Quran, berarti pakainya makna. Jadi tergantung pada makna yang ibu inginkan. Apakah masuk kepada lafaz itu muzakkar atau masuk kepada kalimat. Ya. Begitu, Bu. Ya. Ya. Jadi kalau ibu bertanya sana Ustadz, ma makna kalimah? Misalnya apa Ustadz makna kalimah mikhoddah? Apa kata dari makna dari mikhoddah? Terus Ustadznya bilang al-mikhoddah, ini ada tak marbut, maaf saya ganti. Ya Ustadz, ma makna al-kalimah? Apa arti dari kata ma makna al-kalimah al-kub? Misalnya ibu tanya, apa arti dari kata kub? Bisa Ustadz bilang al-kubu maknaha, karena saya kembalikan ke kalimah. Al-kubu maknaha, kubu itu maknanya adalah al-finjan misalnya. Maknanya adalah finjan, cangkir atau apa, gelas. Begitu ya Bu Luki ya. Jadi boleh manahu, boleh manaha, setelah ibu. Manahu kembali kepada kalimah, manaha kembali ke kalimah, kalau manahu kembali ke lafaznya ada. Begitu Bu Luki. Ya. Ya. Nah, Ustaz. Nah, ada lagi silakan Umat. Jika tidak ada, langsung saya masuk ke halaman berikutnya. Summa fatahal mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Summa, kemudian dia ataf lagi di sini. Kemudian setelah ada jeda ya, kemudian setelah gurunya tadi menyampaikan menyampaikan jawaban dari pertanyaan Abdurrahman. Summa, kemudian setelah itu fatahal mudarrisu kitabahu. Fataha fi'il, membuka. Siapa yang membuka? Al-mudarrisu fa'il. Kemudian guru membuka. Membuka apa? Kitaba, mansub sebagai objek. Hu-nya mudhofun ilaih. Kemudian guru membuka kitabnya. Hu-nya kembali ke guru itu sendiri. Kemudian guru membuka kitabnya wa qara'a, dan dia membaca. Fi'il, fa'ilnya domir huwa, kembali ke mudaris. Dan dia membaca darsan jadidan, pelajaran yang baru. Darsan mansub sebagai maf'ul bih, jadidan sebagai na'at. Dan guru itu, dan dia membaca, dan dia guru itu membaca pelajaran baru. Apa pelajarannya? Dibaca sama gurunya. Khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tinin. Pelajaran barunya adalah gurunya membaca khalaqallahu syamsa, fi'il, fa'ilnya Allah, asyamsa maf'ulun bihi. Allah menciptakan matahari, wal qamara, atof kalimat ya, atof kata, mengikuti kata syams. Menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, bumi. Ini juga atof, ngikutin semua mansubnya fathah karena ngikutin sebelumnya. Bihar, jamak dari kata bahrun, laut-laut. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dia menciptakan. Khalaqa fi'il, domir fa'ilnya huwa, kembali ke Allah. Dan dia Allah menciptakan kulla maf'ulun bihi, segala sesuatu. Syai'in majrur mudhof ilaih. Dan ia menciptakan segala sesuatu. Apa saja ya Allah hendaki Allah ciptakan. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Wa khalaqal insana min tinin, dan dia Allah menciptakan manusia. Insana mansub sebagai maf'ul bih. Jangan sampai salah, jangan sampai bacanya wa khalaqal insanu. Kalau insanu berarti manusia menciptakan. Perhatikan ya. Insana difathahkan karena objek. Dan dia menciptakan itu Allah, maksudnya menciptakan manusia min tinin, dari tin ya, tanah liat, dari tin muta'alliq.
Nah, ini khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tinin sebagai atof jumlah. Atof yang bentuknya kalimat. Jadi bukan atof perkata. Kalau syamsa qamar perkata, ngikutin aja sebelumnya. An-nujum ngikutin al-qamar, al-ardu ngikutin itu. Tapi kalau yang setelahnya namanya atof jumlah. Summa qama wa kataba hadzal darsa 'ala sabura. Setelah guru membacanya, kemudian summa qama, dia berdiri. Qama fiil berdiri. Fiil fa'il huwa wa kataba, dan dia menulis, dianya kembali ke guru. Hadad darsa maf'ulun bihi, darsanya badal ngikutin hada, 'ala sabura. Kemudian guru berdiri, dia berdiri dan menulis pelajaran ini tadi yang dibaca di atas papan tulis. Setelah baca, gurunya nulis kalimat tersebut di atas papan tulis. Setelah gurunya menulis, rafa'a Muhammadun yadahu. Lihat di sini. Muhammad dhammah sebagai fa'il dari kata rafa'a, fi'il mengangkat, artinya rafa'a. Muhammad mengangkat. Mengangkat apa? Yadahu. Yada mansub sebagai maf'ulun bihi, mengangkat tangannya. Muhammad mengangkat tangannya waqala, dan dia berkata, ma ma'na tini. Ingat kembali makna isim. Kalau bertemu dengan isim setelahnya berarti sebagai mudhof ilaih majrur. Ma ma'na tini ya ustazu. Apa makna tin, wahai ustaz? Qala al-mudarrisu, guru berkata, at-tinu ma'nahu, at-tin itu maknanya at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Jadi at-tinu ma'nahu, gini ya, at-tinu itu mubtada, ma'nahu, lihat di sini ma'nahu, ini mudhof, punya mudhof ilaih enggak disebutkan ya, ini sebagai mubtada lagi, ini mubtada 2. Karena kalau kita bilang khobar berarti harus titik di sini. Kalau kita bilang dia khobar berarti kita bilang titik di sini. Sedangkan kalau kita titik di ma'nahu, kalimatnya belum sempurna. Atin itu maknanya titik, nggak pas. Makanya kita bilang berarti ma'rifat, mudhof ilaih yang ma'rifat ini kita bilang mubtada lagi. Atinu mubtada 2. Ma'nahu at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Nah, ini dalam kurung maksudnya bentuk kalimat ini, ya makna dari ini, makna ini kita bilang dia sebagai khobar dari ma'nahu, ya khobar 2. Nah, mubtada 2 dan khobar 2 adalah sebagai khobar pertama buat mubtada pertama. Sebagaimana umat bilang begini, at-talibu ismuhu. Pelajar itu namanya Muhammadun. Namanya Muhammad. At-talibu umat bilang mubtada, kita bilang ismuhu ma'rifat dengan sebab idhofah, mudhof ilaih. Kita tidak bilang dia khobar. Kalau kita bilang khobar maka titik di ismuhu. Sedangkan kalau kita titik maknanya belum kalimat. Kita titikkan belum kalimat. Pelajar itu namanya berarti bukan khobar. Ma'rifat di sini kita bilang kembali menjadi mubtada 2. Namanya adalah Muhammad. Berarti Muhammad sebagai khobar 2. Mubtada 2 dan khobar 2 dikenal dengan khobar jumlah ismiyah untuk mubtada pertama. Begitu ya. Baik, saya ulang kembali. Qala al-mudarrisu, guru berkata, at-tinu ma'nahu, tin itu maknanya adalah, lihat nih Bu Luki, ma'nahu ibu ya, nggak pakai maknaha. Karena mengembalikan kepada lafaznya bukan kalimah. Baik. At-tin itu maknanya at-turabu. Turab itu artinya tanah. Al-mukhtalitu yang bercampur. Dari kata ikhtalata, yakhtalitu ikhtilat. Nah, ikhtilat itu kan percampuran antara laki-laki dan perempuan. Karena ikhtilat. Mukhtalit. Ya. At-turabul mukhtalitu bil ma'. Tin itu maknanya adalah tanah yang bercampur. Mukhtalit sebagai na'at. Bil ma'i, na'at dari turab, tanah yang bercampur dengan air. Umat ingin bilang apa? Kopi susu. Al-qahwatu al-mukhtalitatu, karena jadi na'atnya. Mukhtalitoh.
Al-qahwatu al-mukhtalitatu bil laban. Kopi yang bercampur dengan susu. Maksudnya apa? Kopi, susu. Al-asalu atau al-ma'u mukhtalitu al-ma'u air. Al-mukhtalit yang bercampur bil asali dengan madu. Air campur madu. Kira-kira begini. Ya, ada apa Bu Dani? Menghidupkan mic mau bertanya? Enggak ya? Apa Ustaz? Pencet ya, baik. Aturabul mukhtalitu bil ma, ya. Tin itu maknanya adalah tanah yang bercampur dengan air, maksudnya tanah liat ya, tanah bercampur dengan air, tanah liat. Wa rafa'a Faisalun yadahu, dan Faisal mengangkat tangannya, fil fa'il maf'ul bih ya. Faqala lahul mudarrisu, dan guru, maka guru berkata kepadanya, A'indaka su'alun ya Faisalu, apakah kamu mempunyai soal wahai Faisal? Indaka sebagai khobar dikedepankan soal mubtada'nya. Apakah kamu punya soal wahai Faisal? Qala Faisalun na'am indi soalun. Faisal berkata, na'am iya indi soal, saya punya soal. Al-biharu jam'ul bahri. Nah ini tadi kan ta'ajub sudah saya sebutkan ya. Pelajaran akan kita pelajari di antara di pelajaran 9 tadi fi'il ta'ajub. Kemudian faedah kedua, uslub kedua, setelah kita belajar fi'il ta'ajub, nanti kita juga akan belajar ini nih. Ungkapan al-biharu, panjangin al-biharu. Nah, asal kata al-biharu ini adalah asalnya begini. Hamzah istifham ketemu dengan alif lam, al-biharu. Asalnya begini. Al. Iya, kita bacanya bukan aal, nggak boleh baca aal. Kenapa? Karena hamzah wasol, ini kan hamzah wasol ya pada alif lam. Hamzah wasol kaidahnya kalau di tengah kalimat dibaca gak a-nya. Enggak kan? Enggak. Kalau kita bilang gini, al-biharu tawilun. Kasir. Laut itu besar, kabir. Al-biharu kabirun. Kita baca alnya karena hamzah wasalnya di awal kalimat. Tapi kalau seandainya didahului oleh kata sebelumnya jadi di tengah, contoh ada wau, wa al-biharu atau wal biharu? Wal biharu. Kita tidak bilang wa al-biharu, wal biharu. Kenapa nggak dibilang wa al-biharu? Karena hamzah wasal kalau di tengah kalimat, maka tidak boleh dibaca alnya. Disambung, wal biharu. Maka demikian dengan ketika bersambung dengan a. Hukum asalnya kita nggak baca a al-biharu, tapi al-biharu. Begitu. Nggak boleh kita baca apa? A al-biharu. Kenapa? Karena alnya kan di tengah kalimat. Nah, kalau seperti ini, kita baca dengan al-biharu, bukan a al-biharu, kan nggak boleh dibaca nih hamzah wasalnya karena di tengah kalimat. Apa bedanya dong kalau dengan adanya a sebelumnya dengan al-biharu dengan yang tidak ada a sebelumnya? Sama kan? Umat ingin bilang gini, apakah laut itu besar gitu ya? Dengan umat bilang al-biharu kabirun dengan kalimat berita. Nah, kalau begini kan sama bacanya ya. Al-biharu kabirun, paling semua membedakan intonasi aja. Al-biharu kabirun, al-biharu kabirun. Yang membedakan mungkin intonasi aja. Ya, tapi masih agak mirip. Lihat, kenapa? Karena kalau seandainya kita tidak panjangkan a istifham ketemu hamzah, ini hamzah istifham ketemu dengan alif lam, tidak kita ubah menjadi al, nanti seolah-olah ketika kita baca sama. Al-biharu, bukan aal, nggak boleh. Karena hamzah wasal di tengah. Al-biharu kabirun. Ini sama, al-biharu kabirun. Orang yang mendengarkan kalimat ini tanpa melihat langsung konteks kalimatnya akan mengira kok sama tulisannya. Padahal pada kalimat tanya sebelumnya ada hamzah istifham. Ya udah bacanya aal aja, nggak boleh. Hamzah istifham nggak boleh dibaca ketika di tengah kalimat. Nah, bagaimana caranya biar terbedakan antara kalimat tanya dengan kalimat berita ya, kalimat pengabaran?
ketika kalimat tanya ya hamzah istifham bertemu dengan hamzah wasal, agar terbedakan dengan kalimat berita, jadikanlah ya hamzah istifham dengan alif lam digabung menjadi hamzah panjang. Al-biharu, langsung begitu. Al-biharu. Nah, orang mendengarkan kalimat ini al-biharu kabirun akan paham bahwasanya panjangnya a yang bertemu dengan alif lam di sini maksudnya adalah pertemuan hamzah istifham dengan hamzah wasal. Al-biharu kabirun. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut ya. Ini banyak contohnya dalam Al-Quran. Al-ana faqad kafarta. Apakah baru sekarang kamu sebelumnya telah kafir? Allahu. Apakah Allah? Makanya saya sampaikan dulu kepada ummahat. Ketika ummahat membaca takbir Allahu Akbar, umat panjangkan lafaz Allahnya Allahu Akbar. Begitu. Maka maksud kalimat ini bukan Allah Maha Besar, tapi maksudnya adalah apakah Allah Maha Besar? Karena asal kalimatnya Allahu Akbaru. Begitu kan? Ketemu dua hamzah, hamzah istifham dan hamzah wasal, jadilah panjang. Allahu Akbar. Itu artinya apakah Allah Maha Besar? Salah. Perhatikan nanti insya Allah akan dibahas lebih lanjut ya. Nanti dalam ilmu tajwid ini dikenal dengan namanya mad farqin. Mad farqin. Mad yang membedakan. Dengan panjang ini maka terbedakan antara kalimat tanya dan kalimat berita. Untuk lebih jauhnya nanti insya Allah akan dibahas pada latihannya. Ini singgung saja dulu ya. Disinggung dulu aja. Sabar ya, nanti dibahas kan insya Allah. Nah di sini berarti al-biharu. Ini ada penggabungan hamzah istifham dengan hamzah wasal. Al-biharu jam'ul bahri. Apakah laut? Begitu artinya. Apakah bihar itu, kata bihar itu, jam'ul bahri, jamak dari kata bahr. Qala al-mudarrisu, guru berkata, na'am huwa kazalik. Iya, dia seperti itu. Kazalika, iya seperti itu. Na'am huwa kazalik. Iya, dia seperti itu. Maksudnya iya, bahwasanya al-bihar itu jamak dari bahar. Bihar itu laut-laut, jamaknya dari kata bahar. Qamal Hasan wa qala. Hasan berdiri, qama fi'il, fa'ilnya Hasan. Wa qala, dan dia berkata, ma jamus sama'i ya ustadu? Apa jamak dari kata sama ya ustadu? Ma isim istifham ya, sebagai khobar. Jamus sama'i mudhof ilaih sebagai mubtada. Sama'i majrur sebagai mudhof ilaih. Jam'unya mubtada marfu dengan dhammah. Ma jamus sama'i ya ustadu? Apa jamak dari kata sama wahai ustad? Qala al-mudarrisu, guru berkata, jam'uha samawatun. Jamaknya adalah samawatun. Lihat kata sama itu dia muannas. Sama ya itu muannas. Maka ada jam'uha. Jamaknya, jamak dari kata sama itu adalah samawatun. Ini jamaknya. Jadi jamak muannas salim. Jamak dari sama langit, jamaknya adalah samawatun. Begitu kata gurunya. Jam'uha mubtada, samawatun sebagai khobar. Guru berkata jamaknya adalah samawatun. Baik, sampai paragraf 3 ini silakan barangkali ada yang mau bertanya ummahat. Tafadholna. Tidak ada, saya lanjutkan ke berikutnya. Summa sa'alal mudarrisu tullaba iddata as'ilatin. Setelah menjawab pertanyaan dari beberapa pelajar tadi, summa sa'alal mudarris. Kemudian guru bertanya. Gantian, sekarang gurunya yang bertanya. Sa'alah fi'il, bertanya. Siapa yang bertanya? Mudarrisu, guru. Maf'il, dhammah. Guru bertanya. Bertanya kepada siapa? At-tullaba, kepada para pelajar. Berarti tullaba di sini sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Iddata as'ilatin, nanti insya Allah umat akan belajar ya. Iddata di sini lebih tepatnya kita bilang sebagai maf'ul mutlak namanya. Belum belajar nih maf'ul mutlak. Atau biar mudah, umat bisa bilang dia sebagai objek kedua. Tapi sebetulnya lebih tepat maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak nama istilahnya. Ya. Objek lagi lah intinya begitu umat. Insya Allah ada pembahasannya tapi agak jauh ya. Di jilid 3 ini maf'ul mutlak.
Baik, guru bertanya kepada para pelajar, bertanya apa? Iddata as'ilatin. Dia mansub maf'ul lagi dia. Maf'ul, tapi namanya maf'ul mutlak. Ya umat bilang maf'ul bih kedua, nggak apa-apa, boleh silakan. Tapi yang lebih tepat memang maf'ul mutlak. Tapi nggak apa-apa bilang maf'ul bih kedua. Intinya dia maf'ul, objek. Guru bertanya kepada para pelajar, iddata beberapa, artinya. As'ilatin beberapa soal-soal. As'ilatin mudhof ilaih. Beberapa soal-soal, jamak dari kata soal, jamaknya as'ilah. Beberapa pertanyaan-pertanyaan. Guru bertanya, man khalaqaka ya Ibrahimu? Siapa? Kalimat tanya. Sim istifham. Man khalaqaka ya Ibrahimu? Siapa? Khalaqa fi'il yang menciptakan. Kamu. Nah, kamu di sini bukan pelakunya, bukan. Siapa yang kamu ciptakan, bukan, salah. Siapa yang menciptakan kamu? Kamu di sini sebagai objek. Karena kalau kamunya yang sebagai fa'il yang menciptakan, maka bentuknya man khalaqta. Bukan khalaqaka, man khalaqta. Ini ka berarti domir objek, bukan domir pelaku. Man khalaqaka ya Ibrahimu? Siapa yang menciptakanmu wahai Ibrahim? Ummahat boleh bilang begini, khalaqa fi'il, ka-nya maf'ul bi, mana fa'ilnya? Kan harus ada fa'il. Berarti umat boleh bilang man di sini sebagai, enggak boleh fa'il di depan, maaf. Saya ulang lagi. Fa'il itu datangnya harus setelah fi'il. Man di sini sebagai mubtada. Ya. Fa'ilnya domir huwa. Fa'ilnya domir huwa. Kembali ke man, orangnya belum diketahui atau siapanya belum diketahui. Fi'il fa'il maf'ulun bihi, fi'ilnya kan khalaqa. Fa'ilnya huwa, ini taruh dulu di sini, jangan fi'il maf'ul bih, fi'il. Fi'il fa'il, fa'ilnya huwa kembali ke man. Maf'ulun bihi ka-nya, umat bilang fi'il fa'il maf'ulun bihi adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah kembali ke man. Man khalaqaka ya Ibrahim? Siapa yang menciptakanmu wahai Ibrahim? Berarti fa'ilnya belum diketahui. Kemudian Ibrahim menjawab, khalaqani Allahu. Lihat ya, khalaqani Allahu. Khalaqa fi'il yang telah menciptakan aku, ni-nya adalah maf'ulun bihi domir saya. Bertemu dengan alif lam, ya-nya dibaca jadi ya. Asalnya khalaqani, karena bertemu alif lam, maka domir ya, mutakalim ya, itu lebih baik kita fathahkan. Khalaqani Allahu. Hu-nya ya, sebagai fa'ilun. Yang menciptakan saya adalah Allah. Lihat Allahnya marfu sebagai fa'il. Saya ulang lagi ya ummahat. Jadi kalau ada domir ya mutakalim bertemu dengan alif lam, maka memang lebih bagusnya adalah kita menfathahkan ya-nya. Bagaimana ummahat bilang subhana rabbi, wahai Tuhanku, Robku. Rabbi dibaca rabbiyal a'la wa bihamdi. Wahai Robku yang maha tinggi. Rabbi, asalnya Rabbiya, karena bertemu alif lam. Rabbiyal a'la. Umat bilang, mobilku yang bagus, sayyarati al-jamilah. Sayyarati al-jamilah tuh, mobil saya yang bagus itu, ya, misalnya. Apa, mobil saya yang baru itu, gitu, biar gampang. Mobil saya yang baru itu, bagus, jamilatun. Sayyaratil jadidatu. Nah ini umat boleh bilang, tidak umat bilang sayyaratil jadidah, tapi jadi sayyaratil jadidatu jamilatun. Hal ini dibolehkan. Silakan boleh dipilih. Tapi yang memang lebih masyhur adalah ketika ya mutakalim bertemu dengan alif lam, maka kita baca ya mutakalimnya dengan fathah, sayyaratil jadidatu. Ya, sebagaimana kita dapatkan hal ini di beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang bisa umat nanti rujuk langsung kepada ayat-ayatnya ya. Kalau umat lihat dapatkan ada ya mutakalim bertemu dengan alif lam, maka nanti ya-nya berubah menjadi fathah. Ini saya berikan contoh satu di antaranya sebentar.
Misalnya contoh satu di antaranya ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa ya di sini? Al-Baqarah ayat 258 misalnya. Umat baca di Al-Baqarah 258. Nanti banyak contohnya ya. Qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbi asalnya, tapi ketemu alif lam menjadilah ya-nya jadi fathah. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim berkata, Rabbkulah yang telah menciptakan wa yumit dan juga mematikan. Qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Kemudian dijawab Namrud, saya juga menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Dan terusnya ya bisa dilihat pada ayat tersebut. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ketika Ibrahim berkata, Allah mendatangkan matahari dari timur, ya silakan sekarang datangkan dari barat. Ya, kemudian dia nggak bisa. Fabuhita ladzi kafar. Maka dia mengatakan ya dia tidak bisa melakukan apa-apa dan dia tetap kufur dengan kekufurannya. Beda di sini Rabbiya dibaca dengan Rabbiya karena bertemu dengan alif lam. Al-Laji kan ada alif lamnya di al hamzah wasal. Nah, maka di sini lihat khalaqani Allahu. Ibrahim berkata Allah yang telah menciptakan atau yang telah menciptakan aku adalah Allah. Ya-nya dibaca dengan fathah karena bertemu dengan alif lam. Kemudian guru bertanya kembali, man khalaqakum ya abnai? Siapa yang menciptakan kalian wahai anak-anakku? Saya sampaikan tadi sama ya, man mubtada, khalaqa fi'il, fa'ilnya domir huwa kembali ke man karena ditanya fa'ilnya, kumnya sebagai maf'ulun bihi. Siapa yang menciptakan kalian wahai anak-anakku? Khalaqanallahu. Hati-hati jangan salah dibaca dengan khalaqna, tapi khalaqa. Koknya nggak boleh disukunkan karena fa'ilnya bukan domir, fa'ilnya adalah Allahu. Khalaqa jadi fi'il. Siapa yang Allah? Kalau khalaqna koknya disukunkan, umat bilang kami menciptakan Allah. Umat bilang khalaqnallah, apalagi difatahkan lagi jelas jadi khalaqnallah. Kami menciptakan, na-nya jadi domir pelaku. Tapi kalau domirnya na adalah domir objek, maka fiilnya tidak kita sukunkan khalaqa. Berarti menunjukkan khalaqa fiil, na-nya domir maf'ulun bihi objek. Perhatikan ini bedanya. Saya ulang lagi pelan-pelan. Khalaqna kalau disukunkan huruf akhirnya dari fiil madi, berarti na di sini na pelaku. Kami telah menciptakan. Tapi kalau huruf akhir dari fiil madi kita fathahkan, berarti na di sini kedudukannya sebagai objek. Khalaqna, dia menciptakan kami. Lihat bedanya ya. Khalaqna, kami menciptakan. Khalaqna, dia menciptakan kami. Lagi, lihat bedanya. Dorobna, karena kalau fiil ketemu dengan domir pelaku, huruf akhirnya disukunkan. Dorobna, kami memukul. Kalau dia memukul kami, dorobana. Lihat bedanya, hati-hati salah baca, fatal salahnya. Dorobana, dia memukul kami. Kemudian Ummahat misalnya bilang, yang lain misalnya, apa ya, selain doroba, saya mau bilang kotala tadi, jangan kotala. Misalnya doroba, khalaqa. Ya ini aja deh, susah lagi dicarinya fiilnya yang enak. Ya contoh aja ya, ini nggak diinikan ya. Kotalna, kami membunuh artinya. Tapi kalau kotalana, dia membunuh kami. Nah, ini beda kan ya. Ketika kita sukunkan huruf akhir pada mudhari, berarti na-nya sebagai na mutakalim sebagai fa'il. Kalau huruf akhir madinya kita fathahkan, menunjukkan na-nya sebagai maf'ulun bihi. Perhatikan di sini. Khalaqana bukan khalaqna. Khalaqanallah, na sebagai maf'ul bih. Allah yang telah menciptakan kami.
Man khalaqani ya Abbas, siapa yang menciptakan saya wahai Abbas? Abbas berkata, khalaqaka Allahu. Allah yang telah menciptakan kamu. Perhatikan ya umahat ya, harokat ini penting. Kemudian guru kembali bertanya, man khalaqa syamsa ya Abdullahi. Siapa yang telah menciptakan matahari wahai Abdullah? Asalnya dhamma jadi abda karena bertemu dengan harfun nida. Harfun nida menjadikan isim yang nama yang bentuknya idhofah jadi fathah. Abdullah jadi Abdullah. Siapa yang menciptakan matahari wahai Abdullah? Abdullah berkata, khalaqaha. Syamsu itu muannas. Allah yang telah menciptakannya. Wa man khalaqal qamara ya Abdurrahman. Siapa yang menciptakan bulan wahai Abdurrahman? Khalaqahullah. Yang menciptakannya adalah Allah. Wa man khalaqan nujuma ya Ahmadu. Siapa yang menciptakan bintang-bintang wahai Ahmad? Khalaqaha, hak kembali ya ke nujum karena nujum tidak berakal. Yang menciptakannya adalah Allah. Kemudian Yakub bertanya, ya ustazu indi su'alun. Wahai ustaz, saya punya pertanyaan. Laisat lahu, lihat bentuknya ini ya. Indi su'alun, indi khobar. Su'alun mubtada. Saya punya pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan yang. Lihat nih, laisa fi'il. Fi'il nakis. Tak ta'nis. Mana isim laisanya? Isim laisa ada pada kata alaqah. Makanya laisatnya ditambahkan tak ta'nis. Isim laisa. Khobar laisanya mana? Khobar laisanya pada dhamir hu. Nilahu. Khobar laisa bentuk syibul jumlah. Hu kembali ke soal. Kembali ke soal. Saya punya pertanyaan yang pertanyaan ini tidak ada, nih tidak kan alaisa, yang pertanyaan ini tidak punya ilaqatun, kaitannya bidarsi, dengan pelajaran. Darsi majrur muta'alliq. Saya punya pertanyaan, yang pertanyaan itu tidak mempunyai, lahu kan mempunyai, karena ada laisa jadi tidak. Saya punya pertanyaan yang tidak mempunyai kaitannya dengan pelajaran. Jadi yang ditidakkan nih kaitan. Yang tidak mempunyai kaitan. Lihat nih isim laisanya alaqah, lahu sebagai khobar laisa. Fi'il khobar isim laisa, dia sebagai naat jumlah, naat kalimat untuk mubtada soal. Nah ini nanti ada pembahasan lagi berikutnya. Jadi naat itu ada yang bentuknya kalimat. Kalau seandainya sebelumnya nakirah. Ini soalun laisat lahu ilaqatun bidarsi. Kata Yakub, saya punya soal yang tidak punya kaitan dengan pelajaran. Atau yang tidak terkait dengan pelajaran hari ini. Kemudian guru bertanya, ma huwa, apa itu? Apa soalnya? Huwa kembali ke soal. Yakub berkata, qara'tu fi kitabin, aku telah membaca di sebuah buku. Kita bilang sebuah buku karena kitabnya dinakirahkan. Saya membaca di sebuah buku, membaca apa? Annan nujuma, bahwasannya kata nujum, bahwasannya bintang-bintang itu, nujuma dimansubkan karena isim anna, ab'adu minasyamsi, lebih jauh dari matahari. Ab'adu sebagai khobar anna. Anna isim dan khobarnya adalah sebagai masdar muawwal, dia objek maf'ul bi untuk kata qara'tu, karena qara'tu butuh objek. Objeknya apa? Masdar muawwal, terdiri dari anna, isim anna dan khobar anna. Aku membaca di sebuah buku bahwasannya bintang-bintang itu lebih jauh dari matahari. As-sahihun hadza syamsi yang muta'alliq. Apakah benar ini? Maksudnya apakah ini benar? Guru menjawab, na'am hadza sahih. Iya, ini benar. Kemudian guru kembali bertanya, mimma khalaqallahu fil insana ya Utsman. Nah, umat Allah Subhanahu wa taala, ini faidah berikutnya akan kita pelajari juga. Mimma. Mimma ini gabungan dari kata min dan ma. Jadi banyak ini faidahnya pelajaran 9. Makanya saya pelajaran hari ini hanya menyampaikan menyinggung banyak tentang pelajaran akan dibahas nanti insya Allah lebih jauh di latihannya. Ini asalnya min dengan ma, dari apa? Min ini huruf jar, ketemu ma pertanyaan. Nah huruf jar kalau bertemu dengan pertanyaan, ma istifhamiyah pertanyaan, maka alifnya dibuang. Asalnya min ma, gini.
Nah, karena nun dan ma dia sama-sama huruf gunnah dan berdekatan, maka dihilangkan nunnya, diubah menjadi tasydid. Mimma, dari apa? Ini pertanyaan, gabungan dari min dan ma. Nanti dibahas insya Allah di latihannya ya. Kita percepat ya, ini sudah lewat waktunya ya. Amat juga ada butuhan. Saya percepat dikit. Mimma, dari apa? Ini pertanyaan, min dari ma. Dari apa? Khalaqallahu wal insana. Allah menciptakan manusia. Fi'il, fa'il Allah, insana maf'ulun bih. Dari apa Allah menciptakan manusia, wahai Utsman? Utsman menjawab, khalaqallahu wal insana min tin. Allah menciptakan manusia dari tanah. Ahsanta ya Utsman, kata gurunya, bagus wahai Utsman. Wa mimma khalaqallahu wal janna ya Aba Bakrin. Dan dari apakah Allah menciptakan janna, jin? Maf'ulun bihi mansub. Wahai Aba Bakrin. Abu Bakr menjawab, khalaqallahu janna min narin. Allah menciptakan jin dari api, ya, dari nar. Kemudian guru kembali bertanya, kaifa arafta dzalika ya Aba Bakrin? Bagaimana arafta, kamu tahu itu wahai Aba Bakrin? Abu Bakar menjawab, araftu dzalika minal Qur'anil Karimi. Aku mengetahui itu dari Al-Qur'anil Karim. Faja'a fi suratil A'rafi, maka telah datang fi suratil A'rafi, di dalam surat A'raf, anna iblisa, bahwasannya iblis, qala lillah, dia berkata kepada Allah. Telah datang ya, di dalam surat Al-A'raf datang apa? Bahwasannya iblis qala lillah. Jadi fa'il dari ja'a ini adalah masdar muawwal dari isim anna dan khobar annanya. Telah datang dalam surat Al-A'raf bahwasannya iblis berkata kepada Allah, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya, dari manusia. Khairun isim tafdil, saya lebih baik darinya. Khalaqtani, engkau menciptakan aku min narin, dari api. Wa khalaqtahu min tinin, dan engkau menciptakan dia manusia, hunya kembali ke insan, mintinin, dari tanah. Ini dalilnya ya, kata Abu Bakar. Kemudian guru menjawab, ahsanta ya Aba Bakrin, bagus wahai Abu Bakar. Kam samaan khalaqallahu ya Abdullah. Kemudian guru bertanya, berapa langit Allah menciptakan wahai Abdullah? Berapa langit yang telah Allah ciptakan gitu ya wahai Abdullah? Kemudian Abdullah menjawab, khalaqallahu sab'a samawatin. Allah menciptakan sab'a maf'ulun bihi, 7 langit. Wa fi kam yaumin, dan di dalam berapa hari. Majrur karena ada fi ya. Di sini mudhof ilaih, majrur karena mudhof ilaih dari kata fi. Fi kam, kamnya majrur tapi dia mabni di atas fathah, di atas sukun. Yaumin mudhofun ilaih. Fi kam yaumin, di dalam berapa hari. Khalaqallahu samawati, Allah menciptakan langit. Niat samawati ini pembahasan berikutnya akan kita bahas nanti di latihannya. Samawati ini kasrah bukan sebagai majrur ya, tapi dia mansub. Tanda mansubnya dengan kasrah. Dia maf'ul bi itu mansub. Kok kasrah sih nggak ada huruf jar? Kita bilang mansub dari kata jamak muannats salim, dari isim muannats salim. Jamak muannats salim, maka mansubnya dengan kasrah. Maf'ulun bihi. Allah menciptakan langit-langit dan bumi, lihat ardonya fathah sebagai atof. Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam berapa hari, Allah menciptakan langit-langit dan bumi wahai Abdurrahman. Abdurrahman menjawab, khalaqallahu samawati. Lihat di sini samawati mansubnya dengan fathah sebagai maf'ul bihi. Allah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyamin, di dalam 6 hari. Kemudian di akhir paragraf guru menjawab, hadas sahih, ini benar. Qala Allah Ta'ala fi katsiri minal ayati, Allah berfirman ya, berfirman di dalam banyak dari ayat-ayat, maksudnya di banyak ayat. Fi katsiri minal ayat, di banyak ayat, di dalam banyak dari ayat, maksudnya di banyak ayat. Allah berfirman di banyak ayat. Innahu, bahwasannya dia, khalaqa sab'a samawatin, dia telah menciptakan 7 langit. Faqala fi suratit Talaq, contoh dalilnya dalam surat At-Talaq, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah yang telah menciptakan 7 langit. Ini dalilnya ya. Wa kadzalika qala fi katsiri minal ayat, dan demikian pula Allah berfirman di banyak ayat. Innahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, Allah menciptakan langit dan bumi
dalam 6 hari. Faqala fi suratil Hadid, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, huwallazi, dialah Allah yang khalaqas samawati. Lihat di sini kasrah bukan majrur tapi mansub sebagai maf'ul bih. Dialah telah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari, fi hadhil lahzah, ya di dalam menit tersebut atau di saat inilah, di beberapa saat ini, ya lahzah, di beberapa saat sebentar, lahzah itu. Berarti umat bilang ke umahatnya, misalnya ke temannya, lahzah ya ukhti, lahzah, sebentar wahai ukhti, tunggu sebentar, lahzah qalilan. Fi hadhil lahzah, di beberapa saat kemudian gitu ya. Ronnal jarasu, ronna fi'il berdering. Apa fa'ilnya? Jaros. Bel berdering. Wa kharajal mudarrisu minal fasli, dan guru keluar dari kelas. Nah, ini percakapannya lumayan banyak ya nasnya. Sudah saya sampaikan pada umat maknanya dan juga beberapa kedudukannya. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas kembali biidznillah ta'ala, lanjutannya di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadholna ya ummahat. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, pelajaran kita sampai di sini dulu ya, untuk membaca lagi, memahami bacaan ini kembali, kemudian memasuki latihan-latihan terkait dengan pembahasan kaidah akan kita dapatkan dalam pelajaran ini, akan kita bahas biidznillah ta'ala di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Baik, ada tugas buat umat sekalian ya, silakan dikerjakan dulu di rumah masing-masing sebagai murojaah di rumah. PR buat umahat yang pertama adalah soal yang ini, tamarin soal pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari soal-soal berikut ini. Umahat jawab soalnya ya sesuai dengan percakapan yang tadi dibaca. Kam taliban wajadal mudarisu fil fasli. Silakan dijawab soalnya sesuai dengan percakapan tadi ya yang kita baca. PR 1. Kemudian PR yang kedua, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tadi dalam percakapan ada yang kita baca ya. Ayat yang dibaca tadi sama salah satu pelajar, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, dalam ayat ini pertanyaannya adalah man qala haza waliman min ayyi suratin hadil ayah. Nah, silakan umat jawab pertanyaan ini terkait dengan tadi ayat yang dibaca. Maksudnya apa ya? Silakan dijawab. Yang terakhir 1, 2, 3. PR yang 3. Do' hadil alamah, letakkan tanda ini benar, amamal jumali sahihah, di depan kalimat yang benar. Wa hadil alamata, dan tanda ini tanda salah, amamal jumali ghairi sahihah, di depan kalimat yang tidak benar. Tadi dalam percakapan yang kita baca ya, benar tidak ungkapan ini? Kalau benar dibenarkan, kalau salah disalahkan. 3 PR buat umahat terkait dengan percakapan tadi yang kita baca sama-sama sebagai bentuk murojaah. Insya Allah lanjutannya akan kita bahas di pertemuan berikutnya biidznillah tabaraka wa ta'ala. Sampai sini dulu umahat ya, karena nasnya juga panjang, banyak faidah juga akan kita bahas nanti dalam pelajaran 9 ini. Ya, waktu kita yang tidak cukup untuk membahas semuanya di hari ini. Oleh karena itu saya cukupkan dulu pembahasan hari ini dengan kita sama-sama tadi membaca percakapan dan melihat makna dan juga menyinggung tentang kaidah-kaidah yang akan kita pelajari nantinya dalam latihan-latihan di pelajaran yang ke-9 ini insyaallah ta'ala. Demikian saja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Ya, jazakumullahu khairan katsiran ya ummahat ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadil muhadarah. Insyaallah tanya jawab akan ada di sesi berikutnya, di pertemuan berikutnya biidznillah. Barakallahu fikunna jami'an, nakhtatim bi doai kafaratul majlis. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.